masih banyak teman-teman yang terkena modus penipuan klik APK ya, baik itu mengaku sebagai kurir paket, mengaku undangan pernikahan, mengaku sebagai dapat tilang elektronik, macam-macam ya. Intinya teman-teman menjadi korban karena telah mengklik file APK yang dikirimkan oleh penipu, dan ekstensinya ini nggak harus APK loh ya, kadang PDF, kadang PNG, macam-macam. Intinya ketika diklik file itu meminta untuk diinstal, kemudian meminta allow permission, dan ketika dua hal itu disetujui oleh teman-teman, maka penipu bisa mengakses handphone teman-teman, termasuk mengakses Gmail sehingga ketahuan semua user passwordnya, mengakses SMS sehingga OTP bisa diambil ke penipu. Nah, ini banyak sekali yang uangnya hilang, bahkan sampai ratusan juta ya, di media-media sosial, di media nasional juga banyak sekali berita-berita yang kehilangan uang sampai ratusan juta karena klik APK tadi, karena dikirimin misalnya mengaku dari kurir, kemudian kita klik, kita install, kemudian kita allow permission. Habislah kita. Atau mengaku dari kepolisian ngasih tilang elektronik, kemudian file itu kita buka, kita install, dan kita menyetujui persetujuan hak aksesnya, habislah kita. Jadi itu ya intinya, kalau diklik saja ya nggak masalah selama kamu udah install program tersebut sama nggak menyetujui permission aksesnya, atau hak aksesnya kamu setujui, hak akses untuk kamera, hak akses untuk galeri, hak akses untuk GPS, itu kan biasanya ditanya, termasuk hak akses untuk SMS. Ketika kamu tidak menyetujui permission itu ya harusnya handphonemu aman. Nah, ini info ini sebenarnya sangat penting ya, karena banyak orang itu yang bingung membedakan ini asli atau palsu, ini undangan pernikahan asli atau undangan pernikahan palsu, ini surat tilang asli atau surat tilang palsu, oh ini asli atau palsu, oh ini saya sudah ngeklik. Itu kan banyak sekali yang seperti itu, bingung ini bagaimana, kan seperti itu. Intinya itu tadi ya teman-teman, nggak usah terlalu khawatir berlebihan. Kalau kamu nggak install sembarangan, kamu nggak persetujuan akses sembarangan, harusnya handphonemu aman, kan seperti itu. Atau kalau pengen aman, OTP dipisahkan deh sama handphonenya, jadi ada handphone untuk apa itu, untuk berselancar berinternet, ada handphone untuk ngambil OTP-nya. Jadi ketika kamu handphonemu dihack pun, handphonemu diambil alih oleh penipu, OTP masih aman karena berada di handphone yang lain, kan seperti itu. Bisa seperti itu mengakalinya. Jadi sekarang memang harus lebih hati-hati lagi, lebih waspada lagi dengan modus penipuan klik APK ini, karena kadang tidak sadar ya, kita nggak sadar, asal klik, asal oke, asal ini, asal itu, akhirnya rekening kita musnah ya, rekening kita diambil oleh penipu. Jadi hati-hati ya teman-teman, hati-hati, modus ini masih banyak sekali, masih banyak yang kena modus ini. Bahkan kemarin di kampung-kampung, di desa-desa pada stres semua ya, pada bingung karena uangnya terambil dengan modus ini. Dan sebenarnya penipu ini modelnya random ya, jadi kalau saya amati penipunya modelnya random. Jadi misalnya WA ke banyak orang, dia biasanya sudah mengetahui database-nya, orang-orang itu, sudah dia punya mungkin daftar nomor telepon yang banyak gitu, kemudian nomor telepon itu disebar misalnya melalui WA. Nah, yang menanggapi ini aja, yang menanggapi nanti yang di prospek gitu, yang menanggapi itu nanti yang di prospek, karena kalau semuanya langsung dikira penipu itu hanya kirim ke kamu tok gitu, enggak. Jadi sebenarnya mereka itu modelnya seperti jaring. Sama mengisi formulir sembarangan itu kan bisa menyebabkan uangmu habis ya, uangmu lenyap, uang dalam rekeningmu lenyap karena kalau kamu mengisi formulir sembarangan, kan seperti itu. Nah, karena mengisi formulir, di mana di formulir itu biasanya ada nomor ATM, PIN, CVV, bahkan OTP, jika kamu isi, maka uang bisa hilang, uang dalam rekeningmu bisa musnah, kan seperti itu. Nah, itu juga sama modusnya, mereka sebar jaring aja. Misalnya WA ke 1.000 orang, 10.000 orang, atau 1 juta orang pakai WA blast mereka. Kemudian orang-orang yang nanggepin itulah yang diprospek oleh mereka. Jadi penipu ini bukan berarti tahu databasemu, itu belum tentu. Sebenarnya mereka tuh hanya blast aja, mereka hanya nyebar nomor ya secara acak gitu ya, secara acak gitu. Nanti orang-orang yang balesin itulah yang akan ditarget oleh penipu ini gitu loh. Jadi hati-hati, makanya pesan saya jangan asal sembarangan membalas pesan-pesan dari nomor orang yang tidak dikenal, karena itu menjadi trigger, itu menjadi flagging bagi penipu, oh ternyata nomornya ini aktif gitu loh. Karena seperti tadi, penipu itu nyebar jaring aja, nanti siapa yang balesin WA-nya, siapa yang balesin chatnya, itulah yang semakin dieksplor, semakin digali lebih dalam lagi oleh penipu untuk diambil uangnya. Ya, hati-hati selalu. Pesan saya dalam video ini, jangan asal
percaya terhadap nomor-nomor asing yang WA kamu, menelpon kamu, karena bisa jadi itu adalah penipu. Oke, mungkin itu aja dari saya. Tetap waspada dan selalu hati-hati.